Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus di halaman 122. Kasus pertama, PT YKPN merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 250 juta rupiah. Dengan rincian 75 juta merupakan modal kerja dan sisanya diinvestasikan untuk pembelian aktiva tetap dengan nilai residu yang diperkirakan sebesar 31 juta rupiah. Aktiva tetap tersebut mempunyai umur ekonomis 3 tahun. Proyeksi penjualan selama umur ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Tahun pertama 260 juta, kemudian tahun kedua 230 juta, tahun ketiga 200 juta. Ini adalah proyeksi penjualannya, ya. Biaya tetap tunai sebelum memperhitungkan biaya penyusutan adalah sebesar 27.500.000 per tahun dengan biaya variabel sebesar 22% dari total penjualannya. Pajak yang diperhitungkan 30% dan return yang diharapkan adalah 20%. Dari data tersebut, apakah proyek investasi tersebut layak dijalankan bila dinilai dengan menggunakan metode ini ya, kita fokusnya menggunakan metode net present value karena metode payback period ini tidak kita pelajari ya. Jawab untuk kasus tersebut. Pertama, kita harus mengidentifikasi COF-nya atau cash outflow-nya. Ya, total cash outflow-nya aliran kas yaitu sama dengan 250 juta. Atau dari dana yang dihabiskan untuk proyek investasi tersebut. Kemudian harga perolehan mesin sama dengan total COF dikurangi dengan modal kerja, ya, dikurangi dengan modal kerja senilai 75 juta rupiah. Sehingga harga perolehan mesinnya adalah 175 juta. Kemudian kita kurangi lagi harga perolehan mesin tersebut dengan nilai residu. Nilai residunya tadi 31 juta. Ya, sehingga kita dapatkan nilai untuk depresiasi ya, 144 juta. Nah, ini adalah nilai untuk depresiasi dalam 3 tahun. Maka kita bisa menghitung depresiasi per tahunnya tinggal dibagi menjadi 3. Ya, sehingga depresiasi per tahun sama dengan 48 juta rupiah. Setelah mengidentifikasi arus kas keluar, kemudian kita melakukan identifikasi untuk arus kas masuknya, cash inflow-nya. Ya, kita buat tabel atau format seperti ini untuk menghitung profitnya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 karena ini ada 3 tahun umur ekonomis ya. Penjualannya adalah 260 juta. Ini sesuai dengan soalnya di tahun pertama, tahun kedua 230 juta, tahun ketiga 200 juta. Kemudian biaya operasi ini terdiri dari fixed cost atau biaya tetap. Sudah ada di soal masing-masing tahun biaya tetapnya adalah 27.500. Kemudian biaya operasi yang kedua adalah variable cost atau VC. Variable cost nilainya adalah 22% dari total penjualannya atau total sales-nya. Ya, jadi 22% dikalikan dengan 260 juta. 22% dikalikan 230 juta, 22% dikalikan 30 juta.
Setelah itu kita bisa menghitung total biaya operasi. Rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Ya, ini adalah total biaya operasi. Selanjutnya, kita tambahkan biaya operasi tersebut dengan depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan per tahun sudah kita hitung tadi di langkah sebelumnya, yaitu 48 juta. 48 juta untuk masing-masing tahun. Sehingga kita bisa tentukan total biaya operasi untuk masing-masing tahun. Tinggal ditambahkan biaya operasi dari fixed cost dan variable cost ditambah dengan depresiasi. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung EBIT atau earning before interest and tax. Ya, sebelum bunga dan pajak. Caranya yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya operasi. Penjualan dikurangi total biaya operasi. Kemudian setelah itu kita hitung pajaknya. Hitung pajaknya adalah 30% dikalikan dengan laba sebelum pajak. Ya, 30% dikalikan laba sebelum pajak untuk masing-masing tahun. Setelah itu baru kita hitung earning after tax adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Ya, hasilnya sekian untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan earning after tax ini dengan depresiasi. Kenapa ditambahkan? Kita lihat lagi di poin ke 1C. Depresiasi ini termasuk irrelevant cost, sehingga ketika kita mengidentifikasi atau menghitung profit, depresiasi ini harus ditambahkan atau dikembalikan ke laba bersih. Jadi ini akan menambahkan laba bersihnya, ya, tidak boleh diperhitungkan sebagai aliran kas keluar. Jadi untuk menghitung profit, maka kita harus menambahkan laba bersih dengan depresiasi. Ya, ditambahkan kembali, ya, sehingga profit untuk tahun pertama 137 sekian, tahun kedua dan tahun ketiga ini sudah ada di sini ya, yang saya tunjukkan ini. Kemudian di akhir tahun ketiga ini ada nilai residu. Nilai residunya adalah 31 juta rupiah, ya. Begitu juga untuk yang di bawahnya lagi, modal kerjanya adalah 75 juta rupiah. Nah, ini akan menambahkan profit yang ada di sini. Nilai modal kerja, mengapa? Karena kita lihat lagi catatan nomor 2. Ya, di sini. Modal kerja adalah dana yang digunakan. Ini ya, nilai residu sama modal kerja ya. Nilai sisa atau nilai residu adalah nilai buku pada akhir periode investasi akan menjadi aliran kas masuk pada akhir periode investasi. Ya, jadi nilai residu ini akan menambahkan profit, ya. Akan menjadi aliran kas masuk ketika di akhir periode investasi. Kemudian selain itu, begitu juga untuk modal kerja. Modal kerja juga sama, ya. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk membelanjai kegiatan operasi sehari-hari, sehingga pada awal periode investasi, dana itu merupakan arus kas keluar, tetapi pada akhir periode umur investasi, dana tersebut masih tetap tersedia sebagai modal kerja, tetapi sudah menganggur. Dengan demikian, saat investasi dinyatakan selesai, dana tersebut menjadi aliran kas masuk. Jadi, modal kerja juga sama. Modal kerja akan menjadi aliran kas masuk dan juga akan menambahkan profit yang sebelumnya tadi. Ya, akan menambahkan yang ini. Nah, oleh karena itu, profit tahun ketiga kita tambahkan 104.350 ditambah 31 juta ditambah dengan
75 juta. Hasilnya adalah 210.350. Oke, ya, ini adalah untuk mengidentifikasi cash flow. Nah, kaitannya dengan menghitung NPV ya, kita metode payback period ini kita abaikan terlebih dahulu ya. Kita akan menghitung NPV-nya. NPV ini seperti halnya tadi ya, NPV net present value ini caranya adalah kita membandingkan atau mengurangi present value dari aliran kas masuk dikurangi dengan nilai sekarang aliran kas keluar ya. Oke. Nah, kita sudah tahu present value CUF-nya ya 250 juta. Namun kita harus menghitung dulu present value dari aliran kas masuknya. Nah, cara menghitungnya adalah ini. Ya, present value CIF jika I sama dengan 20% ya, ini return yang diharapkan adalah 20%, maka kita bisa menghitung CIF-nya. Caranya yaitu dengan membagi profit dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Yang misalnya yang di tahun pertama ini berarti 137 juta 110.000 dibagi dengan 1 plus 20% pangkat 1. Untuk tahun kedua juga sama, 120 juta 730.000 dibagi dengan 1 plus 20% pangkat 2. Ya, yang ini hasil dari 210.350 dibagi 1 plus 20% pangkat 3. Ya, sehingga untuk net present value-nya sehingga untuk total present value arus kas masuk ini tinggal kita tambahkan aja untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nanti hasilnya adalah 319 sekian. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan present value arus kas keluar. Tadi hasilnya adalah 250 juta, sehingga NPV-nya 69.828.935,19. Ya, ini investasi ini dapat dikatakan layak untuk diterima dikarenakan nilai NPV-nya ini lebih besar daripada 0. Ya, oke. Nah, kemudian untuk kasus kedua akan saya bahas di video selanjutnya. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.